Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan izin dan karunia-Nya, pagi hari ini kita bisa kembali duduk hadir di majelis ilmu, majelis yang penuh berkah insyaallah. Majelis orang-orang yang menghadirinya adalah orang-orang yang tidak akan pernah rugi. Karena sesungguhnya setiap orang yang hadir di majelis ilmu pasti mendapatkan salah satu dari 7 keutamaan. Paham dan tidak pahamnya mereka dengan apa yang disampaikan, pasti mereka mendapatkan keutamaan sebagai seorang penuntut ilmu. Setiap langkah kakinya dari rumah ke majelis ilmu akan menjadi pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai penggugur dosa-dosanya. Di tengah perjalanannya dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya dia wafat di tengah perjalanan dalam menuntut ilmu, maka itu menjadi wafat yang husnul khatimah. Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian ketika dia berada di majelis ilmu, maka seluruh anggota badannya terjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena fokus dengan ilmu. Kemudian juga di majelis ilmu mereka diliputi oleh rahmat Allah, diliputi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka membentangkan sayapnya karena ridha dengan apa yang dituntut oleh para penuntut ilmu, sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan mereka terhadap penuntut ilmu. Para malaikat, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar lautan pun senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang ada di majelis ilmu. Dan yang tidak kalah luar biasanya, Allah membanggakan orang-orang yang ada di majelis ilmu di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Maka sungguh keutamaan yang luar biasa menjadi seorang penuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita semua. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, untuk kita petik pelajaran darinya, supaya kita bisa mengambil tauladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bila pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari, membacakan bagaimana kisah Bai'atul Aqabah yang pertama, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah yang kedua, ya. Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini dijelaskan oleh para ulama terjadi pada musim haji, ya, pada musim haji di tahun ke-13. Tahun ke-13 dari Bi'tsatun Nubuwah, dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Muslim dari hadis sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya
sahabat Jabir menceritakan tentang kejadian Bai'atul Aqabah ini. Beliau mengatakan, makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin yattabi'un nasa fi manazilihim bi Ukasa wa Majinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di kota Mekah itu mencari kabar dan mengikuti kabar tentang kedatangan orang-orang ke kota Mekah untuk melakukan haji. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu hadir di event-event yang orang-orang Arab adakan, seperti pasar Ukaz. Ukaz itu sebuah tempat yang dekat di kota Mekah yang biasanya diadakan pasar-pasar pada saat itu di masa jahiliyah. Yang di situ orang-orang Arab menunjukkan kebolehan mereka, menunjukkan kemampuan mereka untuk menggubah syair-syair, sehingga pemenangnya nanti ditempelkan di Ka'bah. Dan syair-syair yang menang ini dikenal dengan istilah mu'allaqat. Di antara pemenangnya ada namanya Zuhair ibnu Abi Salma. Ada mu'allaqat Zuhair ibnu Abi Salma. Kemudian juga di Majinah. Majinah ini nama tempat yang ada enggak jauh dari kota Mekah juga. Di situ orang-orang Arab mengadakan pasar-pasar setiap musim haji. Jadi semua orang-orang Arab dari segala penjuru pasti hadir dan berkumpul di situ. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menantikan event-event seperti ini. Untuk apa? Ini sebagai kesempatan bagi Rasulullah untuk mendakwahkan mereka ke Islam. Makanya Jabir ibn Abdullah menceritakan tadi, Rasulullah 10 tahun itu enggak pernah absen di event-event semacam ini, selalu menanti hal-hal semacam ini untuk dijadikan kesempatan mendakwahi mereka. Wa fil mawasim bi Mina. Begitupun ketika orang-orang berkumpul di Mina pada saat musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di situ untuk mendakwahkan mereka. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak dan berkata kepada mereka yang hadir pada saat itu, man yu'wini, siapa yang mau menjadi penolong saya, kata Rasulullah. Ditawarkan orang-orang Arab yang hadir ke kota Mekah untuk melakukan manasik haji, man yu'wini, siapa yang mau menjadi penolong saya, yaitu man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi, siapa yang mau menjadi penolong saya supaya saya bisa menyampaikan risalah dari Rabbku, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walahul jannatu, maka balasan bagi mereka yang mau menolongku adalah surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang Arab itu saling memperingatkan satu sama lain. Orang-orang yang keluar dari Yaman ke kota Makkah itu mengingatkan kaumnya, ihzar gulama Quraisy, hati-hati dengan pemuda Quraisy ini, maksudnya Rasulullah, hati-hati dengan Muhammad ini. Jangan sampai kalian terfitnah dengan ucapannya dari agama kalian. Jangan kalian terfitnah dengan ucapan Muhammad sehingga kalian murtad dari agama nenek moyang kalian, kata mereka. Saling memperingatkan satu sama lain. Dan bukan hanya kaumnya, bahkan mereka berteriak-teriak, hati-hati kalian dengan pemuda Quraisy ini, ingin membuat kalian terfitnah, ingin membuat kalian murtad meninggalkan agama nenek moyang kalian. Waspada, saling mengingatkan satu sama lain. Tapi itu tidak membuat Rasulullah mundur untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tetap menawarkan kepada semua orang yang hadir untuk masuk Islam, untuk menjadi penolong dan pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jabir ibn Abdullah, sahabat yang mulia, mengatakan, hatta ba'atsanallahu ilaihi min Yathriba,
hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kami orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah, ya, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa awainahu wa saddaqnahu, maka kami pun menjadi pembela Rasulullah dan kami pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak kabilah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, cuman orang-orang Madinah yang menerima, yaitu orang-orang Khazraj, ya, orang-orang Khazraj dan Aus, dua kabilah yang ada di kota Madinah ini yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jabir mengatakan, kami pun diutus oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Maka fasadaqnahu, kami benarkan apa yang disampaikan oleh beliau itu, karena memang adalah sebuah kebenaran. Fa'awainahu, dan kami pun menjadi orang yang melindungi dan membela beliau. Jadi setiap orang-orang Ansar itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu persatu mulai keluar meninggalkan kota Madinah, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, fayu'minu bihi, mulailah mereka orang-orang Ansar beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Setelah itu mereka kembali ke rumah mereka di kota Madinah, maka tidak ada satu rumah pun di kota Madinah melainkan di situ pasti ada seorang muslim yang menampakkan keislamannya, menampakkan syiar Islam. Lihatlah, jadi sekian tahun Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah yang ada yang datang ke kota Makkah untuk berhaji, rata-rata semua menolak. Namun orang-orang Ansar, orang-orang Khazraj, Aus langsung menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak membatasi Islam itu hanya pada dirinya sendiri. Pulang mereka ke kota Madinah, ke Yathrib, didakwahkan keluarganya, sehingga tidak ada satu rumah pun melainkan ada seorang muslim di rumah tersebut. Kemudian pas pada tahun ke-13, ya, mereka kembali lagi untuk melakukan haji. Orang-orang Ansar yang beriman, yang muslim tadi, mereka datang ke kota Makkah untuk berhaji, ya. Kemudian mereka saling memotivasi satu sama lain. I'tamiru, ayo umrah, ayo haji semuanya, supaya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, diusir, disakiti oleh orang-orang Quraisy, ya, dibikin takut oleh orang-orang Quraisy? Mari kita berangkat ke kota Makkah, kata mereka. Akhirnya 70 orang pun berangkat pada tahun itu untuk melakukan manasik haji dan ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berjumpa dengan mereka sebagaimana janji sebelumnya, bahwasannya kita akan berjumpa di Aqabah. Di Aqabah. Jadi Aqabah pertama ada orang-orang Ansar yang berjumpa dengan Rasulullah, kemudian dijanjikan tahun depan untuk ketemu lagi di Aqabah. Nah, ini. Nah, maka mereka pun berkumpul, ya, di Aqabah, 1-2 orang sampai terkumpul menjadi 70 orang di Aqabah ini. Fakulna, ketika mereka berkumpul, maka Jabir dan para sahabat yang lain mengatakan, ya alama nubayi'uka ya Rasulullah, atas apa
kami harus membaiatmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tubayi'unani 'ala sam'i wat ta'ah fin nasyati wal kasli. Pertama, kalian harus membaiatku untuk selalu taat dan mendengar kepadaku, baik ketika kalian bersemangat ataupun tidak, tetap kalian harus taat kepadaku. Ya. Jadi baiat yang pertama yang diminta oleh Rasulullah adalah as-sam'u wat ta'ah. Kebenaran tetap harus disampaikan, al-haq tetap disampaikan. Ya. Karena nanti ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, ketika Rasulullah dan para sahabat juga menyampaikan kebenaran, pasti ada upaya-upaya untuk menjatuhkan. Ya, upaya untuk menjatuhkan para sahabat, menjatuhkan kehormatan mereka, mencela mereka, menghina mereka. Maka jangan takut dengan celaan dan hinaan ketika menyampaikan kebenaran. Antaqulu 'alallahi, ya, antaqulu fillah, kalian berbicara tentang syariat Allah, tentang hukum Allah, kalian mendakwahkannya, dan kalian jangan takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini yang diminta oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nanti kalian ketika mendakwahkan Islam, terus dakwahkan Islam tanpa harus khawatir dan takut dengan hinaan dan celaan. Kemudian selanjutnya yang diminta oleh Nabi dalam bai'atul aqabah ini adalah antansuruni fatamna'uni idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Kalian itu membelaku, melindungiku. Nanti ketika aku datang ke kota Madinah, meninggalkan kota Makkah, maka kalian harus siap membelaku, melindungiku seperti kalian melindungi diri kalian, melindungi istri kalian, melindungi anak-anak kalian. Maksudnya kalian harus siap menjadi pembela Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa hal yang diminta oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat di bai'atul aqabah yang kedua ini. Apabila kalian siap melakukan ini, lakumul jannah, kata Nabi, maka bagi kalian surga Allah Subhanahu wa taala. Maka faqumna, kata sahabat Jabir, kami semua pun berdiri dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang telah disampaikan oleh Nabi tadi. Kemudian orang yang pertama kali menyentuh tangan Rasulullah ketika baiat itu adalah As'ad ibnu Zururah. Ya, dan dia adalah orang yang paling kecil tapi paling depan memegang tangan Nabi dan mengatakan, kami siap ya Rasulullah untuk menjalankan apa yang engkau minta kepada kami. Ya. Kemudian orang-orang berdesak-desakan, ya, yang 70 orang ini berdesak-desakan untuk ya menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi As'ad mengatakan, ruwaida ya ahla Yasrib, ruwaida, pelan-pelan wahai ahli Yasrib, wahai orang-orang Madinah, pelan-pelan, pelan-pelan. Fa inna lam nadrib akbadal ibili illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah. Kita datang dari Madinah ke kota Makkah ini, ya, mengendarai unta-unta kita dalam keadaan telah kita tahu bahwasannya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buru-buru, ya. Dan keluarnya Rasulullah kepada kita hari ini, ya, akan membuat kita menjadi orang-orang yang siap harus membelanya, siap untuk berperang menghadapi orang-orang Arab demi membela Rasulullah dan agamanya. Ya. Maka wahai orang-orang Ansor, katanya, apakah kalian siap bersabar untuk melakukan tanggung jawab ini dan pahalanya di sisi Allah untuk kalian, ataukah kalian akan menjadi orang-orang penakut, orang-orang pengecut? Nah, As'ad ibnu Zururah ini ingin membangkitkan semangat para sahabat tadi. Ya, apakah kalian siap menjadi pembela Rasulullah sesuai dengan yang diminta, ataukah kalian akan menjadi orang pengecut, penakut? Ya. Maka mereka pun mengatakan, cukup wahai As'ad, cukup, demi Allah, demi Allah, kami tidak akan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan.
Kami tidak akan membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti. Kami akan melakukan seperti apa yang diminta oleh Rasulullah dalam baiat ini. Ya. Dan bagi kita jika melakukannya adalah surga Allah sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Ya. Jadi inilah ya beberapa hal yang dituntut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat yang kedua dari baiatul Aqabah ini. Maka apa yang dapat kita petik di sini ya? Yang pertama bahwasannya orang-orang Ansor itu paham betul bahwasannya menjaga melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembelanya Nabi itu akan membuat mereka harus berhadapan dengan banyak suku-suku Arab, bahkan harus menjadi musuh mereka. Ya, kenapa? Karena mereka kemudian yang kedua ya yang dapat kita petik dari kisah Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini bahwasannya Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini adalah merupakan kejadian yang sangat penting dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini menjadi pintu ya serta membuka jalan di hadapan para sahabat-sahabat Nabi yang ada di kota Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Ya, jadi awal ya kenapa nanti ada hijrah ke kota Makkah? Ini Bai'atul Aqabah ini pintunya, pembukanya. Disebabkan seluruh nanti orang-orang Madinah bahkan mayoritas orang-orang Madinah menjadi muslim ya karena yang 70 orang ini nanti balik ke kota Madinah juga Nabi mengutus beberapa sahabat seperti ya Mus'ab ibnu Umair ke kota Madinah untuk berdakwah sehingga mayoritas kaum muslimin ada di kota Madinah. Maka dari situlah nanti sahabat-sahabat yang ada di kota Makkah diizinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi Baitul Aqabah ini kejadian penting menjadi awal yang membuka jalan untuk hijrahnya para sahabat yang tertindas di kota Makkah menuju Madinah supaya bisa leluasa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perang Badar yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, yang keutamaannya sangat luar biasa itu. Salah satu faktornya, salah satu pintu yang membukanya adalah Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini. Karena nanti mayoritas yang menjadi mujahidin di situ adalah kaum muslimin dari kalangan Ansar dan sahabat-sahabat yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Nanti itu perang pertama dalam Islam, yaitu perang Badar. Perang Badar itu awalnya adalah dengan adanya Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini sehingga kaum muslimin punya kekuatan bersatu di sebuah tempat dan siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjadilah perperangan pertama yaitu perang Badar. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam menjelaskan hadis Jabir ini mengatakan kenapa ya sebelumnya Jabir pernah mengatakan
Ka'ab bin Malik, sahabat Ka'ab bin Malik pernah mengatakan, saya ikut berperang dengan Nabi perang Badar dan saya lebih suka, lebih cinta ya ikut serta di Bai'atul Aqabah. Meskipun perang Badar itu punya keutamaan, meskipun perang Badar itu lebih dikenang oleh banyak orang, tapi saya lebih suka untuk ikut Bai'atul Aqabah. Kenapa? Makanya Ibnu Hajar mengatakan, li'anna man syahida badran wa in kana fadilan bisababi annaha awwal qudwatin nusira fiha Islam. Meskipun menghadiri perang Badar itu punya keutamaan, disebabkan dia adalah perang pertama yang Islam ya menang di situ, akan tetapi Bai'atul Aqabah sebab tersebarnya Islam. Bahkan perang Badar muncul bisa terjadi karena adanya Bai'atul Aqabah. Itulah kenapa para sahabat itu sangat senang, sangat suka, sangat bangga dengan bisa ikut Bai'atul Aqabah ini. Kemudian sekarang kita berpindah kepada isi yang ada di Bai'atul Aqabah ini. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menuntut dari kalangan sahabat itu as-sam'u wa ta'ah, siap untuk taat dan mendengar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita ingatkan jamaah sekalian, ya, di dalam beragama, di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan itu tidak dibangun di atas akal, tidak dibangun di atas perasaan, tapi dibangun di atas ketundukan dan kepatuhan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu banyak ancaman bagi orang-orang yang menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisih, menentang Rasul, menentang Nabi Muhammad setelah jelas baginya petunjuk, jelas baginya ini adalah syariat Nabi Muhammad, kemudian ditentang, ya, mimba di mata bayanal huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, yaitu taat kepada Rasulullah, mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla, dibiarkan berpaling oleh Allah, kemana dia berpaling, dibiarkan sesat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dimasukkan ke neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian, dengar dan taat terhadap perintah Nabi, tanpa melihat ini perintah wajib, ini perintah sunnah. Kalau kita mampu jalankan, sebagai bentuk mendengar dan taatnya kita kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, apa yang aku larang tinggalkan secara mutlak. Jangan tanya ini haram atau ini makruh, dua-duanya lah larangan, ya, ditinggalkan. Karena kalau meninggalkan makruh dapat pahala, ya, sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nafaqah fil yusri wal usri, siap untuk berkorban harta demi agama Islam, demi berjihad di jalan Allah, baik ketika kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Karena jihad dengan harta itu jemaah sekalian lebih afdal, ya, untuk orang-orang yang memilikinya dibandingkan jihad dengan fisiknya, ya. Bahkan jihad dengan harta itu termasuk jihad yang azam, jihad yang paling besar. Oleh karena itu Allah dahulukan di dalam Al-Quran daripada jihad fisik, ya. Jihad dengan harta itu dikedepankan oleh Allah penyebutannya di Al-Quran daripada jihad fisik. Allah katakan, wajahidu bi amwalikum wajahidu, ya, wajahidu fi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ya, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah
bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, baru dengan jiwa kalian. Yang dikedepankan harta. Di dalam ayat yang lain Allah katakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa raga mereka. Harta dulu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau jihad dengan harta itu adalah jihad yang azim, jihad yang sangat agung, luar biasa utamanya. Makanya Nabi menuntut kepada mereka para sahabat untuk siap berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah demi Islam, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Dan pertanyaannya, apakah kita siap ya untuk mengorbankan harta kita demi Islam, demi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang diminta oleh Nabi kepada para sahabat yang hadir di Bai'atul Aqabah? Maka jawabannya ya ada pada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta di Bai'atul Aqabah ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena ini adalah merupakan sifatnya orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang beriman itu gimana sih? At-taibun, mereka adalah orang-orang yang taubat kalau melakukan dosa. Ini orang-orang beriman. Ya, jadi tidak membiarkan diri mereka terus menerus ada di kubangan dosa, kubangan maksiat. Setiap kali mereka melakukan maksiat dan dosa, mereka taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebaikan yang lebih besar yang bisa menggugurkan dosa kita melainkan taubat. Al-hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan, ketaatan itu bisa menggugurkan dosa, dan ketaatan yang paling besar yang bisa menggugurkan dosa adalah taubat. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari dosa itu seperti enggak punya dosa. Ya, dan Allah senantiasa menerima taubat hambanya. Kemudian al-abidun, ini sifat yang kedua. Orang-orang beriman itu senantiasa beribadah, senantiasa tunduk taat, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hamidun, ya, mereka senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. As-saihun ar-rakiun, ya, ruku' sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ciri orang beriman kata Allah melakukan amar ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Melarang dari yang mungkar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin laki-laki dan mukmin yang wanita, sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lain, penolong untuk sebagian yang lain, senantiasa memerintahkan kepada ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini ciri orang-orang beriman. Makanya Nabi menuntut apa? Alaikum bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan kalian biarkan kemungkaran merajalela, jangan kalian pelit untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kebaikan itu tidak pernah pelit, Menyampaikan wahyu, mengajarkan ilmu itu Nabi enggak pernah pelit. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mensifati Nabi kita, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Muhammad itu dalam menyampaikan al-ghaib, yang dimaksud dengan al-ghaib dalam ayat ini wahyu, Al-Qur'an. Kenapa dinamakan ghaib? Karena Nabi sebelumnya enggak tahu, kemudian menjadi tahu setelah dibawa oleh Jibril kepadanya. Jadi Nabi itu dalam menyampaikan wahyu tidak pernah pelit, tidak pernah yang namanya hemat itu dalam menyampaikan wahyu. Dalam mengajarkan agama, menyampaikan ilmu, enggak pernah Nabi hemat-hemat. Totalitas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, enggak pelit dalam masalah ilmu, enggak pelit dalam menyampaikan Al-Qur'an. Makanya kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu menantikan musim-musim ketika manusia berkumpul, didakwahkan semua.
Didakwahkan semua. Bahkan Nabi menawarkan kepada kabilah-kabilah, menawarkan kepada perorangan-perorangan. Lihatlah bagaimana semangatnya Rasulullah dalam mendakwahkan Islam, menyampaikan wahyu. Ya. Melakukan amar ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kema'rufan yang paling utama itu adalah tauhid, dan kemungkaran yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diperangi oleh Nabi Muhammad, kesyirikan. Ya, kemungkaran berupa kesyirikan, dan memerintahkan manusia untuk kema'rufan yang paling besar yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Bai'atul Aqabah ini terdapat keutamaan orang-orang Ansor. Ya. Terdapat keutamaan orang-orang Ansor. Oleh karena itu banyak di dalam hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana mulianya orang-orang Ansor. Ya. Misalnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annal ansara salaku wadiyan." Ya. Seandainya orang-orang Ansor itu melewati sebuah lembah, la salaktu fi wadil ansar, maka saya pun akan melewati lembah yang dilalui oleh orang-orang Ansor. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengikuti jalan di mana jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Kemudian Nabi mengatakan, laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, saya ingin termasuk orang Ansor, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena orang Ansor itu Masya Allah, orang yang siap membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan kalau bukan karena hijrah saya mau jadi orang Ansor. Tapi Nabi termasuk orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dalam hadis yang lain dari sahabat Al-Barra ibnu Azib, Rasulullah bersabda, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'minun. Orang-orang Ansor itu dicintai oleh orang-orang beriman. Dan kalau ada orang yang membenci orang-orang Ansor, maka dia adalah orang munafik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yubghidul ansar illa munafikun. Tidak ada orang yang benci orang Ansor melainkan dia adalah orang munafik. Barang siapa yang mencintai orang Ansor, maka Allah mencintainya. Dan barang siapa yang membenci orang Ansor, maka Allah membencinya. Di dalam hadis yang lain, ayatul iman, tanda berimannya seseorang itu hubbul ansar, cinta kepada orang-orang Ansor. Dan ciri-ciri kemunafikan seseorang itu adalah benci kepada orang Ansor. Nabi berkata seperti ini, menyampaikan hadis tentang orang Ansor ini, itu sumbernya, awal mulanya adalah karena sikap mereka di Bai'atul Aqabah yang betul-betul lapang menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siap menjadi pembela Nabi Muhammad. Maka sungguh mulia orang-orang Ansor sehingga dipuji oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang diminta oleh Nabi kepada mereka adalah antaqulu fillah la takhafuna laumata laim. Ya. Nanti dalam menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan Islam, itu jangan pernah gentar, jangan pernah takut dengan cacian dan makian orang lain. Karena setiap orang yang menyampaikan kebenaran itu pasti akan mendapatkan ujian, ya. Ujian. Makanya disebutkan dalam hadis asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsalu fal amsal, ya. Manusia yang paling keras ujiannya ketika menyampaikan al-haq, kebenaran, adalah para nabi dan yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Sehingga nanti para sahabat diingatkan, nanti ketika menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, jangan pernah gentar, jangan pernah takut dengan cacian makian orang-orang, ya. Karena barang siapa yang membela agama Allah, maka Allah pasti akan memenangkannya. Kemudian
pelajaran terakhir yang dapat kita petik di sini, Syekh mengatakan fistijabatil ansar wastidadihim linusratir rasul. Ketika orang-orang Ansar menerima dakwah Nabi dan siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kaumnya Nabi Muhammad sendiri, maksudnya orang-orang Quraisy, ya sukunya Nabi Muhammad sendiri orang-orang Quraisy, anak pamannya dan yang lainnya itu ta'akhkhara, masuk Islamnya belakangan, ya kan? Ya, banyak yang masuk Islam itu setelah Fathul Mekkah. Ini. Itu ada hikmah yang sangat besar. Ada hikmah yang sangat besar. Jadi orang asing duluan masuk Islam sedangkan keluarga belakangan, itu ada hikmahnya. Apa? Seandainya keluarga kerabat Nabi lebih dulu masuk Islam, maka akan dikatakan oleh orang-orang lain itu, ini orang-orang cari tenar. Ini orang-orang cari kemuliaan. Ini satu keluarga ya, cari ketenaran, cari kemuliaan. Tapi Allah menjadikan pembela Nabi itu bukan dari keluarganya, tapi dari kalangan orang Ansor, sehingga tidak ada sangkaan-sangkaan seperti itu. Nah ini. Makanya lakila qaumun aradul fahra bi rajulin minhum wa ta'assabu lahu. Ini kaum ini orang-orang ingin cari kebanggaan dengan pemuda yang diangkat di tengah-tengah mereka, kemudian mereka ta'assub fanatik kepadanya, gitu kan? Supaya hilang sangkaan-sangkaan semacam ini, maka Allah jadikan orang-orang yang lebih cepat masuk Islam, lebih cepat menerima ajaran Nabi Muhammad adalah orang-orang asing yang bukan keluarga, yaitu orang-orang Ansor tadi. Bahkan kalau kita lihat orang-orang Ansor yang merupakan orang-orang asing ini berperang karena kecintaan kepada Nabi, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini jadi hikmahnya di situ. Kenapa banyak ya pembela Nabi itu di awal-awal itu bukan dari orang-orang Quraisy, justru melainkan dari dua suku yang di luar kota Mekkah, yaitu Khazraj dan Aus. Tadi supaya nggak ada sangkaan kalau ini satu keluarga nyari ketenaran, nyari kekuasaan dan yang semacamnya, ya. Baik. Nah, ini yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini, dan insya Allah nanti kita akan masuk ke hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, karena udah dibuka jalannya. Berbeda dengan hijrahnya ke para sahabat ke mana? Ke Habasyah. Nah, itu berbeda karena di situ bukan tempatnya kaum muslimin di situ. Walaupun di situ ya adalah orang-orang yang mayoritasnya beragama Nasrani, ya. Namun tetap kaum muslimin jadi minoritas. Tapi ketika hijrah ke kota Madinah, mereka menjadi mayoritas. Dan itu menjadi basis kekuatan kaum muslimin nanti, ya. Kaum muslimin punya basis kekuatan, kaum muslimin menjadi mayoritas. Itu awal mulanya adalah adanya Bai'atul Aqabah ini. Maka sungguh peristiwa yang sangat luar biasa Bai'atul Aqabah ini, jemaah sekalian. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala hudurikum. Terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga Allah menjadikan ya majelis ini majelis yang berkah, bernilai ibadah dan mendatangkan rahmat serta ampunan Allah kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.